Dihina saat acara keluarga karena hanya guru honorer. Tak disangka dia bisa hajikan satu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Senja. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Alia duduk bersila di pojok ruangan, tepat di samping tiang kayu yang sedikit retak di bagian atasnya. Lampu bohlam kuning menggantung rendah di tengah langit-langit rumah nenek, mengambang di antara uap nasi hangat dan aroma rendang buatan Tante Nur. Suara tertawa mengisi udara malam itu, bercampur dengan percakapan tentang jabatan, promosi, dan gaji besar yang dibicarakan dengan bangga oleh para sepupu dan paman. Alia hanya menunduk, menyendok sedikit nasi, tapi tak pernah benar-benar menyuapkannya ke mulut. Tangannya menggigil pelan, bukan karena dingin, tapi karena ucapan yang akan datang itu seperti sudah bisa ia tebak dari jauh. Lina, sepupu yang baru datang dari Jakarta dengan setelan blus satin dan tas tangan mencolok, duduk tegak di hadapannya. Dengan suara lantang yang disengaja agar terdengar seisi ruangan, ia membuka topik yang langsung menyayat. "Masih guru honorer ya, Alia?" tanyanya sambil menatap ke bawah, seolah heran pada kenyataan itu. Lalu, disusul tawa kecil yang penuh nada meremehkan. "Hah? Capek-capek kuliah cuma digaji 1 juta." Beberapa sepupu menahan tawa. Yang lain menunduk, pura-pura sibuk mengambil sambal. Tidak ada yang bersuara. Alia mengangkat wajahnya perlahan. Senyum tipis muncul, namun mata itu jelas berbicara lain. "Iya, masih," jawabnya lirih, berusaha tenang. Tapi suara itu gemetar. Matanya tidak menatap siapapun, hanya kosong, jatuh pada piringnya yang berisi ayam goreng yang tak tersentuh. Ibunya, yang duduk di sebelahnya, tak berkata apa-apa. Ia hanya mengelus punggung Alia dengan gerakan pelan. Seolah itu cukup untuk menenangkan luka yang begitu dalam. Lina masih terus bercerita tentang kantornya di Sudirman, gaji yang 2 digit, dan bosnya yang memberinya tiket ke Bali. Tapi suara-suara itu mulai kabur di telinga Alia. Ia hanya mendengar degup jantungnya sendiri. Terasa makin keras, makin cepat. Di matanya, makanan yang tersaji hanya jadi simbol pengingat bahwa betapa keras ia berjuang, tapi tetap dipandang sebelah mata. Malam itu, ia duduk hingga semua orang selesai makan. Tangannya tetap di pangkuan. Tak satu suap pun masuk ke perutnya. Ketika yang lain mulai berdiri dan membereskan piring, Alia diam-diam menghela napas panjang. Ia tahu, ucapan tadi akan terus terngiang lama. Namun di balik diamnya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah tekad kecil, masih samar, tapi cukup kuat untuk membuatnya tidak menangis malam itu. Dan ketika ia menatap keluar jendela, malam terasa lebih sunyi dari biasanya, tapi di kejauhan, terdengar suara kodok bersahut-sahutan seolah berbisik bahwa hujan akan segera turun. Pagi itu, langit tampak mendung, tapi udara di desa tetap lembab dan gerah. Alia mengayuh sepedanya melewati jalan tanah yang berlubang dan dikelilingi ilalang tinggi. Sesekali roda sepedanya terpeleset lumpur sisa hujan malam, namun ia tetap mengayuh dengan sabar. Di keranjang depan, ada 2 buku cerita bergambar yang ia pinjam dari perpustakaan kota minggu lalu. Sesampainya di sekolah, suara riuh anak-anak langsung menyambutnya, membuat wajah letih Alia seketika cerah. Bangunan sekolah itu tua, dengan cat mengelupas dan kayu dinding yang mulai keropos di sudut-sudutnya. Kelas tempat Alia mengajar terletak di pojok paling belakang, bersebelahan dengan kebun pisang yang sering jadi tempat main murid-murid saat istirahat. Saat ia mendorong pintu kayu yang berderit, aroma kapur tulis dan tanah basah menyeruak. Kipas angin di plafon hanya berputar setengah hati, kadang bergerak, kadang diam seperti lelah. Namun, suara kecil yang memanggil namanya membuat semuanya seolah tak berarti. "Bu Alia, lihat gambar saya," teriak Rido sambil berlari mendekat, kertas gambarnya berkibar di tangan. Bocah itu tersenyum lebar, giginya ompong 2, matanya bersinar. Ia anak yang pendiam sejak kehilangan ayahnya dalam kecelakaan setahun lalu, tapi sejak mengenal Alia, ia mulai terbuka, mulai tertawa lagi. Alia berjongkok, menyambut Rido dengan senyum penuh kasih. "Wah, ini gambar apa, sayang?" tanyanya lembut. Tangannya mengelus rambut Rido yang kasar karena jarang disisir. "Ini rumah kita. Tapi ada pelanginya juga, Bu,"
jawab Rido dengan semangat. Alia mengangguk. Matanya berkaca-kaca melihat pelangi yang dibuat dengan crayon seadanya itu. Indah sekali. Bu Alia suka, pelanginya cerah, kayak kamu. Rido tertawa malu, lalu berlari ke bangkunya, memperlihatkan gambarnya ke teman-teman. Alia berdiri dan menatap seluruh ruangan. Meja-meja kayu tampak goyah, beberapa murid duduk di bangku yang kakinya sudah disangga batu. Tapi semangat anak-anak itu tak goyah. Mereka tetap menyimak saat Alia menjelaskan dengan spidol yang hampir habis tintanya. Mereka tetap tertawa ketika Alia menyisipkan cerita lucu di tengah pelajaran. Setiap senyum mereka adalah kekuatan. Setiap panggilan, Bu Alia, adalah alasan untuk terus datang meski harus menahan panas, peluh, dan hinaan yang kemarin masih membekas. Tapi di sini, di antara tembok reot dan suara tawa bocah-bocah ini, Alia merasa lebih berarti. Dan tanpa ia sadari, dari jendela kecil kelas itu, awan mendung mulai menipis, membiarkan sinar matahari mengintip perlahan, seperti menyambut harinya yang baru dimulai. Gaji Alia datang tak tentu. Kadang tanggal 5, kadang bisa molor sampai akhir bulan. Jumlahnya hanya 1,2 juta rupiah, angka yang nyaris habis hanya untuk transport dan makan seadanya. Tapi dia tak pernah menyimpan amarah. Setiap pagi dia menyisihkan 2.000 rupiah dari ongkos pulang untuk beli tepung dan tahu, yang malamnya ia olah menjadi gorengan sederhana. Ia berdiri di depan rumah kecil berdinding tripleks itu, menjajakan dagangannya di meja kayu kecil, sementara ibunya duduk di kursi plastik tua, sesekali membantu membungkus. Alia, istirahatlah sebentar. Ibu bisa jagain dagangannya, ucap ibunya suatu malam, melihat anaknya mulai tertunduk kelelahan. Alia menggeleng pelan sambil tersenyum. Enggak, Bu. Ini belum seberapa capeknya dibanding lihat ibu nyuci dari pagi sampai sore dulu buat biayain aku sekolah. Ibunya hanya menatap, menahan air mata yang nyaris tumpah. Setelah gorengan habis, malam belum juga usai untuk Alia. Di dalam kamarnya yang sempit, satu-satunya penerang adalah lampu belajar kecil dan layar laptop tua yang sering mendadak mati sendiri. Laptop itu pinjaman dari rekan guru di kota, katanya boleh dipakai selama belum rusak total. Meski lemot, meski kadang restart tanpa peringatan, Alia tetap menyalakannya malam demi malam. Bukan untuk menonton drama, tapi untuk menulis modul. Kalau aku bisa bikin ini lebih menarik, mungkin guru lain juga mau pakai. Gumamnya lirih sambil menyesap teh hangat yang tinggal separuh. Ia menonton video tutorial dari YouTube, membaca forum pendidikan, dan mencatat langkah-langkah rumit dengan pena yang tintanya nyaris habis. Tiap halaman modul itu dia susun satu persatu, menyesuaikan kurikulum dengan metode yang lebih mudah dipahami siswa. Ia tak jago desain, tak kenal software canggih, tapi ia punya sesuatu yang lebih berharga, semangat. Kadang mata Alia terasa berat, tubuhnya lelah luar biasa. Tapi setiap kali ia melihat kembali wajah-wajah muridnya dalam bayangan ingatan, semangat itu menyala lagi. Ia ingat Rido, ingat Intan yang selalu duduk di depan kelas meski bajunya robek di bagian bahu. Mereka layak dapat yang terbaik. Dan malam-malamnya terus berjalan seperti itu. Satu jendela kamarnya tetap menyala hingga larut, sementara rumah-rumah tetangga sudah sepi dalam tidur. Tak ada yang tahu bahwa dari balik tembok kayu itu, seorang guru honorer sedang berjuang menyusun sesuatu yang bisa mengubah nasib. Dan di saat ia mengklik simpan untuk halaman terakhir modulnya, petir menyambar di kejauhan, menyusul rinai hujan yang mulai turun pelan, seolah langit mengerti bahwa malam itu akan jadi awal dari sesuatu yang besar. 3 bulan berlalu sejak malam-malam panjang itu dimulai. Alia masih duduk di kamar kecilnya, masih ditemani suara jangkrik dan kipas angin rusak yang berderit pelan, tapi ada yang berbeda malam itu. Ponselnya berbunyi, menandakan notifikasi dari platform digital tempat ia menjual modul. Seorang pembeli baru saja meninggalkan komentar. Terima kasih, Bu. Modulnya sangat membantu saya di daerah terpencil. Murid-murid saya jadi lebih semangat belajar. Alia terdiam cukup lama, matanya menyapu kalimat pendek itu berulang kali. Perlahan, air matanya menetes, membasahi pipi yang mulai tirus karena kelelahan. Ia menutup mulut dengan tangan gemetar, menahan isak yang tak tertahan. Dalam diam, hatinya penuh. Bukan karena uang, yang jumlahnya masih belum cukup untuk melunasi utang ibunya di warung sebelah, tetapi karena ia merasa dilihat, dihargai, dan dibutuhkan. Keesokan harinya, saat semua orang di rumah masih tidur, Alia bangun lebih pagi.
Ia duduk di depan laptop yang mulai sering panas, lalu membuka file modul yang pernah ia buat. Kali ini, ia ingin lebih dari sekadar isi. Ia mulai memikirkan desain, warna, ilustrasi, apapun yang bisa membuat materi lebih hidup untuk anak-anak di pelosok yang tak punya akses belajar layak. Ia menyapa seorang guru muda dari Kalimantan lewat forum, bertukar cerita dengan guru honorer di Flores, dan berbagi tips dengan pengajar PAUD dari Sumatera Barat. Lambat laun, tanpa rencana, komunitas kecil itu terbentuk. Mereka saling kirim saran, mengkritik dengan hangat, bahkan tertawa bersama saat ada kesalahan lucu dalam modul. Nama Alia pelan-pelan mulai muncul di percakapan antar guru daring. Itu pakai modulnya Bu Alia ya? Yang warnanya cerah-cerah itu? Iya, saya suka gaya penjelasannya. Nggak kaku. Mendengar itu lewat obrolan Zoom atau grup Telegram kecil, Alia tak pernah menanggapi dengan besar kepala. Ia hanya menunduk, membalas dengan emoji senyum dan ucapan terima kasih. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang tumbuh. Sebuah rasa percaya diri yang dulu pernah diremukan oleh hinaan dan keraguan. Di sekolah tempatnya mengajar, beberapa guru mulai bertanya, "Alia, kamu bikin modul itu sendiri?" "Iya, Pak. Belajar sedikit-sedikit dari internet," jawabnya pelan sambil tersenyum. "Hebat kamu ini," balas sang guru sambil menepuk pundaknya. Dan entah bagaimana, dari guru honorer yang dulu diam saat dihina, kini Alia mulai diperhatikan. Belum terkenal, belum kaya. Tapi dari titik paling rendah dalam hidupnya, ia perlahan naik, langkah demi langkah, dengan usaha yang tulus dan hati yang tak pernah padam. Tapi hari itu, saat ia menutup laptop setelah menyelesaikan modul terbarunya, sebuah pesan masuk dari seseorang tak dikenal. Isi pesan itu membuat jantung Alia berdegup lebih kencang dari biasanya. Pagi itu, sebuah email membuat Alia terdiam cukup lama. Terkirim dari sebuah lembaga pendidikan swasta besar di Jakarta, isinya tak hanya menawarkan pembelian lisensi modul-modul buatannya, tapi juga undangan untuk menjadi pembicara dalam seminar nasional. Ia membaca ulang kata demi kata, memastikan dirinya tidak salah mengerti. Tangannya gemetar, matanya membulat, dan napasnya tercekat. "Ibu, ini beneran?" tanyanya sambil menyerahkan ponsel pada ibunya, yang tengah melipat cucian. Ibunya membaca pelan, lalu menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. "Bener, Nak. Ini rezeki dari Allah karena kamu sabar." Ibu bangga banget. Perjalanan ke Jakarta menjadi pengalaman pertama Alia naik pesawat. Ia hanya membawa satu koper kecil berisi baju batik tua peninggalan ayahnya yang sudah wafat 5 tahun lalu. Baju itu penuh kenangan. Dulu, ayahnya sering mengenakan itu saat menjadi guru ngaji keliling kampung. Sekarang, batik itu menempel di tubuh Alia saat ia melangkah masuk ke aula besar berisi ratusan pendidik, akademisi, dan pengambil kebijakan. Suasana di dalam seminar begitu megah. Lampu-lampu terang menyinari panggung utama, dengan layar besar menampilkan foto-foto Alia dan karya modulnya. Ia duduk di baris depan, menunduk, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Suaranya sempat tercekat ketika dipanggil naik ke podium. Tapi saat menatap wajah-wajah yang menunggu cerita darinya, Alia menemukan kekuatan. "Saya bukan siapa-siapa," ucapnya dengan suara yang bergetar. "Saya hanya seorang guru honorer dari desa kecil di Jawa Tengah. Tapi saya punya anak-anak didik yang luar biasa. Mereka mungkin tidak punya buku, tidak punya sepatu, tapi mereka punya semangat. Dan saya ingin jadi jembatan buat mereka." Ruangan hening. Tak ada bisik-bisik. Tak ada suara gelisah. Alia melanjutkan dengan bercerita tentang Rido yang kehilangan ayahnya, tentang Intan yang datang ke sekolah meski kehujanan, dan tentang bagaimana ia menyusun modul belajar dengan laptop pinjaman di tengah malam. Ia tidak menggunakan bahasa ilmiah, tak mengutip banyak teori, tapi setiap kalimatnya menyentuh. Semua mendengarkan. Bahkan beberapa peserta diam-diam menyeka air mata. Video pidato itu direkam dan diunggah oleh panitia seminar. Dalam hitungan jam, video tersebut menyebar luas di media sosial. Komentar berdatangan dari seluruh Indonesia, dari guru-guru di pedalaman, dari mahasiswa pendidikan, bahkan dari orang tua murid yang merasa terinspirasi. "Bu Alia, saya ikut nangis nonton pidato Ibu. Modul Ibu sudah kami pakai di sekolah kami di Maluku. Terima kasih banyak. Saya doakan Ibu terus diberkahi dan sehat selalu." Alia duduk di kamar hotel malam itu, membaca pesan-pesan yang tak berhenti masuk.
Tangannya gemetar lagi, tapi bukan karena takut. Kali ini karena haru. Ia tak lagi merasa kecil. Suaranya, yang dulu tenggelam di antara tawa penghinaan, kini didengar dunia. Dan di balik tirai kamar, lampu kota Jakarta berkedip seperti bintang. Tapi hati Alia tetap tertambat pada desa tempat ia berasal. Karena di sanalah, semua ini bermula. Dan saat ia memejamkan mata malam itu, satu keputusan telah ia buat, keputusan yang akan mengubah hidup seluruh keluarganya. Hari itu langit desa cerah, tapi angin berhembus pelan membawa aroma tanah kering dan daun jati. Alia baru saja turun dari bus antar kota yang membawanya pulang dari Jakarta, dengan satu koper kecil di tangan dan senyum lebar yang tak bisa disembunyikan. Di sudut terminal kecil itu, ibunya sudah menunggu sambil berdiri di bawah pohon, menggenggam tas plastik berisi air mineral dan roti. Wajah ibunya tampak lebih tua dari sebelumnya, keriputnya makin jelas, tapi sorot matanya penuh kehangatan saat melihat anak perempuannya pulang dengan selamat. "Alia, sini, peluk ibu dulu," ucap ibunya sambil membuka tangan. Alia berlari kecil dan memeluk ibunya erat-erat. Pelukan itu lama, diam, hanya suara angin dan detak jantung yang terasa. Tak perlu banyak kata, karena pelukan itu sudah mewakili semua rindu dan rasa syukur yang mereka tahan selama ini. Dari balik punggung ibunya, Alia berkata pelan, "Alhamdulillah, Bu, kontraknya lancar. Insya Allah, mulai bulan ini Alia bisa bantu lebih banyak." Di rumah sederhana yang mulai diperbaiki perlahan, Alia duduk di beranda bersama ibunya sambil menikmati teh hangat dan camilan pisang goreng. Dinding rumah yang dulu retak kini sudah diplester rapi. Atap bocor yang dulu sering menetes saat hujan kini diganti dengan genteng baru. Tak mewah, tapi layak dan bersih. Ibunya menatap sekeliling dengan mata basah. "Rumah ini, dulu ibu kira akan roboh sebelum kamu berhasil, Nak. Tapi lihat sekarang, kamu bikin semuanya jadi mungkin." Alia hanya tersenyum sambil menggenggam tangan ibunya. Ia tak merasa sudah melakukan hal besar. Baginya, ini hanya langkah kecil untuk membalas semua pengorbanan ibunya yang dulu menjual cincin kawin demi membiayai kuliahnya. Malam itu, di bawah cahaya lampu temaram dan suara jangkrik, Alia membuka buku catatan keuangan. Di halaman belakang, ada satu daftar yang sudah ditulisnya sejak lama, tabungan haji untuk ibu dan keluarga. Setiap kali mendapat pembayaran royalti dari penjualan modul, ia langsung menyisihkan sebagian ke tabungan itu. Ia tak membeli baju baru, tak mengganti motor tuanya yang sudah berkarat, dan tetap memilih belanja di warung kecil dekat rumah. Saat ditanya oleh teman guru, "Kenapa nggak beli mobil aja, Alia?" Ia hanya tertawa dan menjawab, "Aku sedang menabung, bukan untuk barang, tapi untuk mimpi." Dan mimpi itu kini mulai mendekat. Ia menghitung hari demi hari sambil membayangkan wajah ibunya mengenakan mukena putih, berdiri di tanah suci, dengan mata yang menatap Ka'bah penuh takjub. Ia membayangkan adik-adiknya yang dulu mencibir, kini ikut dalam rombongan haji, dan di sana, mungkin, mereka akan sadar bahwa keikhlasan Alia jauh lebih besar dari harga dirinya yang pernah diinjak. Tapi hingga hari itu datang, Alia memilih tetap hidup seperti biasa. Setiap pagi ia menyapu ruang kelas kayu, menghapus papan tulis, dan menyambut anak-anak dengan senyum tulus. Suaranya tetap lembut saat mengajar, tangannya tetap sabar saat membimbing. Dan setiap pulang sekolah, ia duduk di depan rumah, menatap langit sore yang merah keemasan, dengan satu keyakinan dalam hati, bahwa cinta yang disertai niat baik akan selalu menemukan jalannya, sepelan apapun. Dan malam itu, telepon rumahnya berdering pelan. Saat diangkat, suara dari travel haji di seberang sana berkata, "Bu Alia, pendaftaran haji reguler ibu dan keluarga sudah kami terima. Persiapkan diri ya, insya Allah tahun depan bisa berangkat." Alia tak menjawab. Ia menatap langit-langit rumah sambil memejamkan mata, lalu air matanya jatuh begitu saja. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah jendela kayu rumah Alia, menciptakan pola hangat di lantai tanah yang masih lembab. Udara desa masih sejuk, dan suara ayam berkokok bersahutan di kejauhan. Alia baru saja selesai mencuci piring ketika tukang pos berhenti di depan pagar. Pria parubaya itu mengayuh sepedanya sambil memanggil pelan, "Bu Alia, surat dari bank, nih." Dengan tangan sedikit basah, Alia menerima amplop putih tebal yang di bagian depan tertulis jelas, "Bank Syariah Nasional." Degup jantungnya langsung tak teratur. Ia menatap surat itu lama, tangannya gemetar saat membukanya. Ketika matanya menyapu isi surat,
napasnya tercekat. Angka-angka yang tertera adalah bukti bahwa tabungannya cukup. Cukup untuk mendaftarkan haji untuk 3 nama. Dirinya, sang ibu, dan ayah tirinya yang selama ini diam-diam banyak membantunya. Ia tak bisa menahan gejolak di dadanya. Perlahan ia melangkah ke ruang tamu yang masih beralaskan tanah, menaruh surat itu di samping sajadah, lalu bersujud lama, sangat lama, hingga air matanya membasahi lantai. Tak ada kata, hanya doa yang lirih, penuh syukur, penuh cinta, dan penuh rasa lega. Seluruh perjuangan, seluruh hinaan, begadang, tangis diam-diam, semua terbayar dalam selembar kertas itu. Beberapa menit kemudian, ibunya masuk dari kebun belakang, membawa sebakul kecil daun singkong. Ia sempat terkejut melihat Alia bersujud begitu lama. "Alia, kamu kenapa? Nak, kamu sakit?" Alia bangkit perlahan, wajahnya basah tapi tersenyum. Ia memeluk ibunya erat, begitu erat seolah tak ingin melepaskan. "Bu, nanti saja ya," Alia cerita. "Tapi ibu doakan saja hari ini, karena hari ini Allah kasih kabar yang sangat indah." Ibunya mengangguk pelan, tak ingin memaksa. Mereka lalu duduk berdua, menikmati teh hangat dengan hati yang tenang, walau hanya satu dari mereka yang tahu bahwa pagi itu adalah titik balik yang sudah dinantikan selama bertahun-tahun. Sore harinya, Alia mengambil surat itu lagi, menyalinnya ke dalam buku catatannya, dan menuliskan satu kalimat di bawahnya dengan tinta biru. "Tahun depan, tepat di hari yang sama saat aku dihina, aku akan membawa kabar paling indah untuk keluarga ini." Lalu ia menutup bukunya perlahan, menatap keluar jendela yang mulai diselimuti kabut senja, dan membiarkan angin berhembus masuk membawa harapan yang makin nyata. Namun di dadanya, ada satu detak yang makin cepat, karena ia tahu, perjalanan belum selesai. Ia harus menjaga rahasia ini, dan menunggu hari yang tepat untuk mengungkapkannya. Dan hari itu akan datang, saat semua mata tertuju padanya. Langit siang itu biru bersih. Angin bertiup pelan membawa aroma opor dan ketupat dari dapur rumah nenek yang ramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Deretan sandal dan sepatu memenuhi teras. Suara anak-anak bermain petasan bersahut-sahutan dengan tawa para sepupu yang sedang berkumpul di ruang tamu. Alia melangkah pelan memasuki halaman dengan membawa 2 benda yang sangat berarti baginya. Sebuah kotak kecil dan satu map coklat lusuh. Bajunya sederhana, kerudung polos warna krem, dan sandal jepit yang mulai menipis di bagian tumit. Tapi langkahnya teguh. Begitu masuk, beberapa orang menyapanya hangat, tapi beberapa lainnya hanya melirik lalu kembali bercakap. Lina, sepupunya, seperti biasa tampil mencolok, baju gamis berkilau, tas branded menggantung di bahu, dan make-up sempurna. Ia sedang menceritakan pengalamannya liburan ke Jepang sambil sesekali tertawa kecil, memperlihatkan foto-foto di ponsel kepada kerabat yang mengangguk-angguk penuh kagum. Alia duduk di pojok ruangan, tepat seperti posisi yang ia duduki tahun lalu. Tempat itu masih sama, tapi perasaannya sudah jauh berbeda. Ia melihat ibunya tersenyum lembut dari dapur, dan Alia mengangguk kecil, memberi isyarat bahwa waktunya hampir tiba. Ketika suasana mulai tenang setelah makan siang, Alia berdiri perlahan, menggenggam map coklat dan kotak kecil di dadanya. "Maaf," katanya lirih namun cukup jelas untuk membuat semua kepala menoleh. "Tahun lalu aku duduk di sini dengan hati yang sangat berat. Aku malu, dan aku hanya bisa tersenyum hambar ketika dihina." Ruangan langsung hening. Suara TV dimatikan. Bahkan anak-anak yang biasanya berlarian kini berdiri di belakang orang tuanya, memperhatikan. Tapi hari ini, aku berdiri dengan rasa syukur. Aku ingin sampaikan kabar yang sudah lama kutunggu. Ini, untuk ibu, dan untuk keluarga kecilku. Ia membuka map perlahan. 3 paspor berwarna hijau dikeluarkannya satu persatu, lalu surat pendaftaran haji dari Kemenag. Di bagian atas tertera nama-nama yang sangat ia cintai. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkannya pada ibunya yang langsung menatap tanpa berkedip. "Alia, ini maksudnya apa, Nak?" Suara sang ibu parau. Alia daftarkan ibu, bapak, dan diri Alia untuk berangkat haji. Tahun depan, insya Allah. Tangis meledak tanpa bisa ditahan. Sang ibu langsung memeluknya, tubuhnya bergetar, menangis keras di dada Alia seperti anak kecil. Beberapa saudara ikut meneteskan air mata. Paman Alia menyentuh bahunya sambil berkata, "Kami semua bangga, Nak." Di pojok ruangan, Lina yang tadi begitu percaya diri, kini hanya menunduk.
Tak ada kalimat terlontar dari bibirnya. Air mata jatuh perlahan ke pipinya, membasahi riasan mahalnya. Ia tak pernah menyangka, perempuan yang dulu ia rendahkan kini membawa kehormatan besar bagi keluarganya. Alia berdiri diam di tengah ruangan, memeluk ibunya erat. Di matanya tak ada kebencian, hanya keteguhan hati dan rasa syukur. Tapi dalam dadanya, ada perasaan yang tak bisa ia gambarkan dengan kata-kata. Ia tidak ingin balas dendam. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa diam bukan berarti kalah. Dan kesabaran yang dipelihara dengan cinta, pada akhirnya akan bersuara paling lantang. Tiba-tiba, ayah tiri Alia mendekat dan berkata, "Kita salat berjamaah sore ini. Kita mulai perjalanan ini dengan doa bersama." Semua mengangguk. Namun Alia hanya tersenyum dan menatap langit dari balik jendela. Di sana, awan perlahan membentuk cahaya lembut, seolah memberi restu. Tapi hatinya tahu, belum selesai sampai di sini, karena tak semua air matahari itu datang dari haru. Lina berdiri perlahan dari tempat duduknya. Suara sepatu haknya terdengar lembut menapak lantai keramik ruang tamu yang masih dipenuhi keheningan usai kabar besar tadi. Semua mata kini mengarah padanya. Ia menunduk sejenak, lalu melangkah pelan menuju Alia yang masih berdiri di tengah ruangan, memeluk map yang kini terasa ringan di dadanya. Wajah Lina yang biasanya begitu percaya diri kini tampak berbeda. Mata yang biasa memandang dengan kebanggaan, hari itu terlihat rapuh, penuh sesal, dan jujur. Langkahnya terhenti tepat di depan Alia. Wajah mereka hanya terpisah satu tarikan napas. Air mata yang tertahan tak bisa lagi dikendalikan. Pipinya basah, dan suaranya ketika mulai bicara terdengar patah. "Alia," katanya pelan, aku minta maaf. Aku salah. Dulu aku sombong, angkuh, dan menilai kamu dari apa yang terlihat, bukan dari yang kamu perjuangkan." Alia menatapnya, diam beberapa saat. Hatinya seolah menelusuri kembali semua luka yang dulu sempat mengendap, tatapan meremehkan, kalimat sinis, dan ketidakadilan yang diam-diam ia telan. Tapi hari itu, ia melihat bukan Lina yang sama seperti tahun lalu. Ini Lina yang belajar merendah, yang belajar menerima bahwa dunia tak hanya milik orang kota dengan gelar dan gaji besar. "Tuhan mendengar," jawab Alia akhirnya, suaranya lembut seperti embun, tapi menggetarkan seluruh ruangan. Bahkan saat kita tak bisa bicara. Bahkan saat kita cuma bisa diam, menahan air mata. Lina mengangguk, air matanya makin deras. "Aku iri dulu. Iri karena kamu punya keteguhan yang aku tak punya. Dan sekarang aku sadar, kamu jauh lebih kaya daripada aku." Alia tersenyum, wajahnya tenang. Ia membuka tangannya dan tanpa ragu, menarik Lina ke dalam pelukan. Hangat, lama, tak ada lagi gengsi, tak ada lagi perbandingan, tak ada lagi kata-kata tajam. Hanya dua perempuan yang tumbuh dalam dunia yang berbeda, tapi sama-sama belajar mencintai diri sendiri, dan kini saling memaafkan. Di sekeliling mereka, suasana mulai berubah. Ibu Alia mengusap matanya sambil tersenyum haru. Sepupu-sepupu yang lain, yang dulu hanya menjadi penonton pasif, kini ikut mendekat, menyentuh bahu Alia, menepuk punggung Lina. Bahkan paman tertua mereka berkata pelan, "Hari ini kita belajar dari Alia, tentang rendah hati dan ketulusan." Namun, meski pelukan itu menutup luka lama, Alia tahu bahwa hidup tak berhenti di satu titik pengakuan. Luka bisa sembuh, tapi jalan ke depan masih panjang dan tak selalu mulus. Saat mereka melepaskan pelukan, Alia menatap keluar jendela. Angin sore menggerakkan tirai dengan lembut, seperti isyarat bahwa dunia menunggu babak baru dalam hidupnya. Di bawah langit Mekah yang luas dan bersih, Alia berdiri di pelataran Masjidil Haram, bersama ribuan jiwa lainnya yang datang dari berbagai penjuru dunia. Suasana malam itu hangat oleh cahaya lampu yang memantul di marmer putih, namun hati Alia lebih hangat oleh syukur yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ia menggenggam tangan ibunya erat, seolah ingin memastikan bahwa semua ini nyata, bahwa mimpi-mimpi yang dulu hanya sebatas harapan kini sedang hidup di depan matanya. Ibu Alia terisak pelan, tangannya gemetar saat mengusap wajah, lalu menatap Ka'bah dengan mata yang basah penuh rasa haru. "Alia, kamu benar-benar membawa kita ke sini," bisik sang ibu, suaranya parau di antara gemuruh takbir dan doa yang tak pernah berhenti terdengar. Alia menunduk, mencium tangan ibunya dengan penuh cinta. "Bukan aku, Bu. Ini semua karena Allah izinkan kita sampai. Saya cuma mengikuti jalan yang disiapkannya."
Langkah mereka lambat menuju saf paling belakang, berdiri di antara kerumunan yang semuanya tampak tenggelam dalam doa masing-masing. Angin malam membawa wangi kain ihram dan parfum dari jamaah lain, membuat suasana terasa sakral, tak tergantikan. Alia mengangkat kedua tangannya, memejamkan mata. Bibirnya bergetar saat doa pertama keluar dari mulutnya, pelan tapi dalam, seakan setiap kata punya berat sendiri. Ya Allah, ucapnya lirih, aku datang bukan membawa kesuksesan, tapi membawa lelah. Aku datang bukan karena ingin dikenal, tapi ingin dikenal oleh MU. Aku datang membawa rasa syukur yang tak selesai kusebutkan satu persatu. Ia menarik napas panjang, matanya kembali terbuka, menatap Ka'bah yang berdiri teguh, hitam, agung, dan menyentuh jiwa. Hati Alia terasa kosong tapi damai. Seperti semua luka yang dulu pernah menghuni ruang batinnya kini telah dibersihkan oleh setiap tetes air mata yang ia tumpahkan sepanjang perjalanan. Semua hinaan dari masa lalu, malam-malam yang ia lalui sambil menatap layar laptop dengan mata perih, komentar sinis dari kerabat, dan hari-hari tanpa cukup uang untuk beli beras, semua seolah lenyap di tempat ini. Yang tersisa hanyalah rasa diterima, oleh Tuhannya, oleh dirinya sendiri, dan oleh dunia yang dulu sempat menolaknya. Ia menoleh ke arah ibunya, yang kini tengah larut dalam doa sendiri. Di sisi lain, ayah tirinya duduk bersandar sambil berzikir. Wajahnya tenang. Alia menatap keduanya, lalu kembali menengadah. Terima kasih, ya Allah, Engkau jaga hatiku tetap bersih di saat aku bisa saja marah, saat aku bisa saja menyerah. Suara adzan subuh mulai menggema, merambat dari menara ke hati setiap hamba. Suara itu masuk ke dalam dada Alia, menggetarkan seluruh tulangnya. Ia tahu, inilah puncak dari perjalanan panjangnya. Tapi bukan akhir. Karena setelah ini, ia harus pulang. Dan di tanah kelahirannya, masih banyak anak-anak yang butuh dia. Masih banyak guru muda yang harus diberi semangat. Masih banyak suara kecil yang ingin ia bantu dengar oleh dunia. Alia mengecup kening ibunya pelan. Mari pulang nanti, Bu. Kita bangun lagi, bukan hanya rumah, tapi harapan banyak orang. Dan dari sudut matanya, ia melihat fajar mulai mengusap langit Mekah dengan semburat oranye yang tenang. Hari baru telah datang, dan Alia siap berjalan di bawah cahayanya. Terima kasih sudah menonton Narasi Senja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.